Hello guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Hyunsu pun mendorong Son-woo dan berhasil menjauh darinya. Dasar sialan, apa yang kau lakukan padaku? Di sini Hyunsu akhirnya menyadari kalau Son-woo telah terbangkitkan. Hanya saja ia masih belum sadar kalau Son-woo telah mengambil kemampuannya. Dengan arogannya, Hyunsu mengayunkan pedangnya. Tapi tiba-tiba, Hyunsu merasa pedangnya sangat berat dan ia tak sanggup mengangkatnya lagi. Dengan santainya, Son-woo pun berkata, "Kau telah kehilangan kemampuanmu dan kau tak bisa menggunakan pedang yang biasa kau gunakan." Dan benar saja perkataan dari Son-woo. Hyunsu yang masih kekeh dengan kemampuannya memaksakan dirinya untuk mengayunkan pedangnya. Dan alhasil, sendi dan ototnya pun terpelintir. Son-woo lalu meninju Hyunsu. Di sini Hyunsu hanya bisa pasrah menerima serangan dari Son-woo. Para kroco yang sangat loyal kepada Hyunsu pun dengan bodohnya menyerang Son-woo. Son-woo pun bergumam, "Karena kebangkitanku terlambat, jadi kemampuanku masih tersegel dan tak bisa digunakan. Tapi sekarang kemampuanku sudah tak tersegel lagi. Maka ini adalah waktu yang sempurna untuk mengetes kemampuanku. Aku berhasil, semua energi core-ku telah digabungkan menjadi satu." Aura hitam berbentuk tentakel pun mulai bermunculan dari dalam tubuh Son-woo. Aura hitamnya pun menyerang para kroco itu. Kekuatan ini memakan banyak energi core-ku. Energi yang baru saja kuserap, jadi tak berarti. Aku tak boleh membuat kesalahan. Aku tak sehebat diriku di kehidupanku yang lalu, gumam dari Son-woo. Son-woo kemudian meluncurkan serangan terakhir pada Hyunsu dan menghabisinya di tempat. Rupanya Son-woo menghabisi Hyunsu agar ia bisa mengambil seluruh kekuatannya tanpa menyisakan sedikit pun. Keesokan harinya, Son-woo dan Jamie disibukkan dengan membuat galian untuk mengubur para korban. Meninggalnya manajer Kim Bu-sik membuat Jamie harus mengurus banyak hal terkait dengan Exchanger Center di Distrik 17. Sedangkan Song-woo mulai misi pencarian The Keys of Night. Tak lama setelahnya, Son-woo ternyata pergi ke kota Gwamyeong. Di sini petugas kota memanggil. Setelah itu, Son-woo pun menunjukkan kartu nama yang Mari berikan setelah insiden pembunuhan di kota. "Kau sangat beruntung, Son-woo. Aku yang bertanggung jawab atas jadwal dari Congresswoman," ucap dari Mari. Oh, ternyata tujuan Son-woo ke kota itu adalah bertemu seseorang Congresswoman di sana. "Ya, itu karena kamulah satu-satunya yang aku punya. Aku jadi tak ada pilihan lain," ucap dari Son-woo. Setelah sekian lama mereka tak bertemu, Mari merasakan perbedaan yang signifikan pada diri Son-woo. Ia merasakan energi inti Son-woo jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mari juga menduga energi inti dalam tubuh Son-woo adalah gabungan dari energi inti lainnya. Meskipun dugaannya benar, Son-woo tetap menyangkalnya. Sebelum mereka memasuki ruangan Congresswoman, Mari menyuruh Son-woo untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang pertemuannya dengan Congresswoman. Karena tak sembarang orang yang bisa bertemu dengan Congresswoman. Selain itu, terdapat orang yang mengawasi Congresswoman agar pikirannya tak terhasut. Mari dan Son-woo pun akhirnya sampai di ruangan Congresswoman. "Selamat datang, Son-woo, aku telah menunggumu. Perkenalkan, namaku Beatrice." Jadi orang-orang kota nyebut si Beatrice dengan nama Congresswoman. "Lama tak berjumpa lagi, Beatrice," ucap dari Son-woo. Mendengar perkataan dari Son-woo, Mari sangat terkejut. "Senang bisa bertemu denganmu untuk pertama kalinya," jawab dari Beatrice. Jawaban dari Beatrice justru membuat Mari semakin kebingungan.
Hah? Apa yang terjadi di sini? Dari cara Son-woo berkata barusan, ia sepertinya sudah pernah bertemu dengan Congresswoman. Tapi Congresswoman mengatakan ini kali pertamanya mereka bertemu, gumam dari Mary. Beberapa saat pun telah berlalu setelah Mary meninggalkan mereka berdua. Son-woo menceritakan apa yang telah terjadi dengan manajer Kim Woo-sik. Dari apa yang kau ceritakan, aku menduga kau telah mewarisi memori dari Kim Woo-sik. Dan artinya, dia sudah mati, ucap dari Beatrice. Son-woo pun juga menjawab, ya itu benar Beatrice. Beatrice pun terlihat sedih dan syok atas kabar buruk yang dibawa oleh Son-woo. Mereka itu tak cukup dekat, mereka hanyalah dua orang dengan tujuan yang sama dan saling memberi harapan. Aku tak boleh membuat waktu untuk terlarut dalam emosi. Yang terpenting adalah kekuatan di depan mata, gumam dari Son-woo. Son-woo kemudian berkata kepada Beatrice kalau mereka akan tetap melanjutkan rencana dari manajer cabang. Di sini Beatrice merasa kalau cara bicara Son-woo sudah sangat mirip dengan manajer Kim Woo-sik. Dan entah kenapa, tapi itu membuatnya merasa nyaman dengan Son-woo dan ia percaya dengannya. Son-woo lalu mempertanyakan pilihan Beatrice untuk tinggal di kota itu. Sampai kapan kau memilih untuk terjebak di kota kecil ini dan bermain rumah-rumahan? Tanya dari Son-woo dengan sarkasnya. Beatrice kemudian berkata kalau ia tahu momen di saat ia tak lagi dibutuhkan, atau di saat ia tak bisa melindungi kota ini. Meski begitu, ia akan tetap melanjutkan tugasnya, bahkan jika orang-orang berpikiran seperti Son-woo. Ya, seperti yang diharapkan dari anggota pertama The Nine Case. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, gumam dari Son-woo. Son-woo pun merasa telah menyampaikan semua hal penting yang perlu Beatrice tahu. Sebelum Son-woo meninggalkannya, Beatrice bertanya kepada Son-woo, "Apa kau akan membawa Winter?" "Entahlah, mungkin saja aku akan membawa Winter ke markas besar Note," jawab Son-woo. Perkataannya membuat Beatrice sangat terkejut sebab rencana itu sangat berbeda dengan apa yang direncanakan oleh Kim Woo-sik. Son-woo kemudian mengatakan kalau membangun kekuatan independen yang mampu melawan Demonic Beast adalah prioritas utama dan bukan saatnya bimbang dalam memilih antara tim rahasia atau Note. "Aku adalah aku dan aku akan melakukan dengan caraku sendiri. Bahkan jika diperlukan, aku bersedia untuk menjadi anjing dari para Note," ucap dari Son-woo. Beatrice pun tak punya pilihan lain untuk menentang keputusan dari Son-woo. Son-woo juga mengatakan pada Beatrice untuk menjaga dirinya sampai momen kritis itu datang. Son-woo pun teringat dengan perkataan dari Mary mengenai seorang dokter yang menangani Beatrice. Ternyata dokternya sangat tidak senang jika terjadi perubahan apapun terhadap Beatrice. Scene berpindah dan memperlihatkan sebuah gedung terbengkalai. Di sini Son-woo sudah bertemu kembali dengan Hyun dan Arang. Di saat Arang tidak sedang bersama mereka, Son-woo pun menjelaskan semua yang telah terjadi pada Hyun-soo. Di sini Kim Hyun-soo terlihat sangat terpukul mendengar apa yang telah terjadi pada ketua Jisung. Hingga di akhir hidupnya, Son-woo kemudian menanyakan pada Hyun-soo jika ia mendapatkan tawaran dari orang-orang Note saat mereka tertangkap. "Ya, aku mendapatkannya, hanya saja aku tak tahu harus percaya dengan siapa." Son-woo pun mengatakan kalau apa yang telah dilakukan oleh Note pada manajer dan ketua Jisung sangatlah kejam. Hanya saja, akhir dari hidup mereka merupakan keputusan mereka sendiri dan juga disebabkan oleh Kang Hyun-soo. Note bukanlah organisasi yang sepenuhnya tak bisa dipercaya. Jisung pernah mengatakan kalau program pengembangan Note sudah terjamin dan Meryl serius untuk memberikan posisi pada Hunter dari Wilderness. Meskipun begitu, masih terdapat hal yang harus kulakukan. Saat momen kritis terjadi, aku selalu terpikirkan apa yang seharusnya tim Carnif lakukan agar mereka memiliki keunggulan dalam tiap situasi. Di sini Son-woo membuat suatu blunder ya guys. Dia menyebutkan momen kritis terjadi.
Nah, momen kritis yang dimaksudkan itu berkaitan ya sama masa depan yang akan terjadi. Hyunsu kemudian bertanya mengenai masa kritis yang dimaksud Son-woo. Dan Son-woo mengatakan kalau itu adalah tugas yang diberikan oleh manajer cabang untuk meningkatkan kekuatan independen yang bisa membasmi Demonic Beast sampai ke akar-akarnya. Ucap Son-woo yang berusaha menutupi kebenarannya. Sebenarnya Ketua Jisung juga mengatakan hal yang sama. Jika saja Hunter Son-woo terus berkembang, dia mungkin saja bisa memenuhi ekspektasi manajer. Itulah yang dikatakannya. Aku tak paham dengan perkataannya, tapi bolehkah aku bergabung dalam timmu? Aku ingin membantumu menyelesaikan tugas dari manajer. Memiliki lebih banyak orang di pihak Son-woo tidaklah buruk. Dan Son-woo pun mengizinkan Hyunsu untuk bergabung dalam timnya. Wah, langsung semangat ya si Hyunsu. Tiba-tiba Arang pun datang dan kali ini ia membawa kabar baik untuk Son-woo. Keesokan harinya, mereka bergegas untuk pergi mencari seorang wanita dan mereka pun tiba di depan tembok tinggi. Kalau dilihat-lihat dari keadaan temboknya hanya bisa menahan monster level rendah. Mereka masih bertahan karena wanita bernama Winter itu. Wah, jadi ini yang namanya Winter ya. Kalau kalian ingat-ingat lagi, manajer cabang pernah menyuruh Son-woo untuk bertemu dengan wanita ini. Son-woo kemudian berjalan mendekati tembok itu dan seketika anak panah pun meluncur ke hadapannya. Anak panah pun semakin banyak diluncurkan untuk menyerang Son-woo. Dan ia langsung menangkisnya dengan pedang miliknya. Di sini Son-woo menyuruh Arang untuk mengeluarkan anak panahnya. Mendengar itu, Arang pun menjadi sangat bersemangat dan dengan mengeluarkan alat tempur kesayangannya. Ini tuh kayaknya Arang kelamaan bergaul sama Mini ya. Jadi kayak kanak-kanak gitu ya si Arang. Hanya saja, para penjaga itu justru menyerang mereka dengan panahnya yang 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Arang kemudian menyerang dan mengenai salah satu dari penjaga itu. Hanya saja mereka tidak berniat untuk melukai mereka. Selanjutnya, serang area celana jelek itu. Serang dia di area selangkangannya. Waduh, kalau kena ini bisa gilu ya. Parah ya, beneran banget dilakukan sama Arang. Arang pun menggunakan anak panah yang sudah dilengkapi dengan bom. Dan meledakannya di atas langit. Si Arang ini benar-benar mirip ya kayak Mini. Awalnya dia anggap Mini itu orang freak, tapi lama-lama dia yang kayak Mini. Karena serangan tadi, para penjaga itu pun lari ketakutan mengira Arang adalah seorang metahuman. Dengan kesempatan itu, mereka pun memasuki wilayah mereka. Dan datanglah seorang wanita dengan kelompok pasukan di belakangnya. Wanita itu meminta maaf atas kelancangan mereka menembaki tim Son-woo. Di sini Son-woo menduga mereka sebenarnya menyerah setelah mereka tahu kekuatan dari tim Son-woo. Son-woo pun meminta agar mereka dapat berbicara dengan tenang di suatu tempat. Wanita itu pun langsung gercep ya mengantarkan mereka ke suatu ruangan. Selama perjalanan, Son-woo memperhatikan para warga di tempat itu yang terlihat seperti orang-orang yang sekarat. Apa yang terjadi? Kelaparan dan ketidakberdayaan karena rasa takut adalah ciri-ciri dari wilderness. Hanya saja tempat ini terasa berbeda, gumam dari Son-woo. Ya, maafkan kami, tak banyak yang bisa kami berikan untuk kalian. Hanya ini yang kupunya, ucap wanita itu. Ia pun melanjutkan perkataannya. Aku adalah Jung Yeon-suk, orang yang menjaga Yongsangol. Kalian bisa memanggilku Madam Jung. Jadi apa yang ingin kau bicarakan denganku? Tanya dari Madam Jung. Son-woo pun langsung mengatakan intinya kalau ia sedang mencari seorang metahuman bernama Kim Gyo-wul yang berumuran sekitar 20 tahunan. Memiliki tubuh yang kencang dan warna kulit yang gelap. Bagaimana kau tahu tentang orang itu? Ucap dari Madam Jung sambil terbata-bata. Kami adalah hunter yang berafiliasi dengan Note. Kau tahu kan, Note memiliki koneksi dan mata-mata di mana-mana. Bukankah sudah jadi protokol bagi metahuman untuk mendaftarkan ke Note? Ini adalah beberapa core untukmu jika kau mau kooperatif dengan kami.
Jika kau mau membuat kesepakatan, kau akan mendapatkan lebih banyak lagi dari ini. Maka aku tanya sekali lagi, apakah Kim Gyeol ada di Yongsangol ini? Gyeol adalah pemimpin dari satu-satunya Hunter Attack Force di sini. Jika anak itu tak ada, maka tempat ini... Son U pun memotong perkataannya. Sudah kubilang, dia harus mendaftar terlebih dahulu. Aku akan melihat kemampuannya dan urusan aku membawanya atau tidak adalah urusan belakang. Baik, saya akan mencoba bertanya dengannya saat dia kembali. Hanya saja, saya minta tolong agar tak membawanya secara paksa. Tak peduli apakah Gyeol ikut dengan kami atau tidak, kau bisa mengambil core itu. Anggap saja sebagai bayaran atas informasi yang kau berikan, ucap Son U. Pada akhirnya Manap Jung pun mengambil core-core tersebut. Keren juga ya acting dari mereka sampai bisa ngeyakinin Madang Jung. Sambil menunggu kabar selanjutnya, mereka pun berniat untuk menyantap hidangan yang disediakan, yaitu alkohol dan sepiring buah. Tapi ketika Son U hendak menunggu alkohol itu, ia tersadar akan sesuatu. Jangan minum itu, sialan, ini bukanlah alkohol, ucap dari Son U sambil menjatuhkan gelas Hyunsu. Alkohol termasuk dalam barang mewah, bahkan di kota sekalipun. Tak mungkin tempat seperti ini di Wilderness dapat menyajikan alkohol. Ini adalah cairan merah dari anjing, ucap dari Son U. Monster Guard, monster yang menyerupai seperti anjing. Racun dari cairan merahnya dapat menyebabkan halusinasi yang sama seperti alkohol. Hanya saja, kau tak bisa meminum cairan ini seperti kau minum alkohol. Dalam waktu yang lama, jika kau terus minum cairan ini, racunnya akan menumpuk di tubuhmu dan menjadi berbahaya. Sialan, bagaimana mereka bisa melakukan hal semacam ini? Ucap Son U dengan kesal. Jangan-jangan orang-orang lesu yang aku lihat tadi, kemungkinan mereka mabuk karena minuman menghumam dari Son U. Lalu malam pun tiba dan Son U di sini sedang beristirahat sambil menunggu Hyunsu dan Arang tiba. Son U kemudian mendengar sesuatu ketika ia mencari tahu sumber suara itu. Gyeol pun tiba-tiba sudah berada tepat di hadapannya dengan ekspresi yang sangat marah. Akhirnya si Son U ketemu ya salah satu dari Nine Keys. Wah, makin asik nih perjalanan dari Son U mengumpulkan para anggota The Nine Keys. Mimin aja sampai penasaran ya. Pasti dari mereka memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Oke, menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you!